Apakah mendengar suara saya? Suaranya sudah jelas, Bu Dewi. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan kembali ya, nama saya adalah Dewi Sintaulan dari Lubis. Kalian boleh memanggil saya itu dengan akrabnya itu mungkin Dewi atau Wulan. Wulan itu sebutan untuk nama panggil waktu kecil saya dulu. Nah, kebetulan saya domisili saya itu di Medan. Mungkin teman-teman yang ada di Medan nanti bolehlah kita meet up sekali-sekali. Karena saya lihat di sini juga ada yang beberapa di Medan juga. Dan kebetulan juga mohon maaf mungkin saya agak sedikit apa namanya untuk berdiskusi sama teman-teman mungkin ada di sini adalah salah satu promotor juga. Nah, pada malam ini kita akan membahas mengenai yang namanya intuiting Q&A intuiting. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit apa namanya untuk sharing untuk mungkin memutarkan kembali bagi teman-teman yang di mana mungkin di sini ada yang belum mengetahui hasil Stephen atau hasil Stephennya itu apa. Jadi saya akan mengulangnya sedikit saja. Saya izin untuk share screen ya. Apa sudah nampak? Sudah jelas, Bu Dewi. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada teman-teman yang mungkin yang belum untuk mengetahui MK-nya itu ada di mana. Di sini adalah salah satu dikatakan Stephen itu adalah singkatan dari sensing, thinking, feeling, intuiting, dan insting. Sorry, sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Yang dimana intuiting itu adalah berada di otak kanan atau kita katakan itu adalah sebagai otak belahan otak atas yaitu neokorteks kanan. Ya, di sini dia beradanya. Yang dimana sebelumnya kita juga mengetahui bahwa di bagian intuiting tersebut yang dominan itu adalah belahan otak kanan ini adalah tempat produksinya untuk saraf kreatif dan inovasinya kita. Itu berada di sebelah kanan atau kita sering mengungkapkan itu dengan kata neokorteks kanan. Nah, di mana intuiting ini juga memiliki beberapa hal yang nanti mungkin kita akan diskusikan lebih lanjutnya. Tetapi kalau misalnya gambaran seperti ini gambarannya mungkin teman-teman dapat melihat bahwa disinilah posisi kita yang memiliki mesin kecerdasan kita itu yang dominan adalah intuiting. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi kepada yang namanya strata genetik, kita dapat mengetahui kenapa sih kita harus mengetahuinya karena beda genetik adalah beda potensinya. Yang paling tertinggi itu adalah pertama sekali itu adalah dari jenis kelamin. Ya, jenis kelamin, setelah itu baru MK. MK itu adalah singkatan dari mesin kecerdasan, yaitu ya sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Lalu yang ketiga itu adalah drive kecerdasan yang mungkin teman-teman juga mengetahui ada yang namanya drive extrovert dengan yang drive introvert. Terus selanjutnya adalah IQ atau kapasitas otak kita dan terakhir itu adalah golongan darah. Di mana kita mengetahui bahwa golongan darah ini adalah berpengaruh terhadap tindakan respon kita itu mungkin sekitar 5% saja. Jadinya teman-teman kalau misal pertama sekali kita merespon segala sesuatu, mungkin kalau misalnya saya ya tipsnya itu adalah saya agak diam dulu sedikit. Supaya apa? Supaya yang merespon selanjutnya itu adalah MK saya, bukan lagi dari golongan darah saya. Nah, kebetulan juga tadi sebelum pengenalan, saya juga merupakan MK saya itu adalah intuiting, tetapi intuiting extrovert. Kalau Mbak Mira tadi introvert, kalau saya itu adalah extrovert. Nah, di sini apa namanya nanti akan kita jelaskan kembali mungkin sekilas kaitannya dengan yang namanya drive tersebut ekstrovert dengan introvert. Nah, ini dia. Mungkin kita bisa sama-sama melihat bahwa di setiap MK, di setiap mesin kecerdasan itu memiliki yang nama kecerdasan masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing, sehingga kalau ditanya yang mana yang lebih cerdas itu tidak ada, semuanya cerdas dan semuanya saling memerlukan atau membutuhkan. Kalau bagian dari intuiting itu dikatakan itu adalah intuition intelligence, yang dimana mereka itu memiliki kecenderungan
kecerdasan dari intuisi mereka. Intuisi dikatakan juga kecerdasan dari indera keenamnya. Yang di mana intuiting sendiri ini juga memiliki cara pandang, cara berpikir itu dengan jangka yang sangat panjang sekali dan optimis dan juga terkonsep. Kalau kita lihat di sini, kalau kita merhatikan kalau di dalam, keadaan yang seperti ini dikatakan MK kita itu dominannya itu adalah 100%, bukan berarti kita tidak memiliki potensi dari MK-MK lainnya, bukan. Tetapi kita memiliki porsi-porsi sendiri dari MK tersebut. Contohnya kalau misal teman-teman dapat lihat, kalau kita MK kita itu adalah di intuiting itu 100%, kita memiliki di thinking itu ada 40%, di feeling 40%, dan di sensing itu 20%. Jadi kalau kita pikirkan, kalau kita pandang-pandang kembali, kita bayangkan, nah ini konteks, kata kata kunci dari intuiting itu adalah bayangkan. Intuiting 100% dia memiliki, bukan saya katakan kekurangan ya, tapi memang kita itu minus di dalam sensing-nya, yaitu 20%, hanya 20% saja. Tetapi kita bisa menjadi salah satu, eee, apa ya, kolaborasi yang sangat baik antara intuiting dan sensing tersebut. Nah, di sini, kalau intuiting itu, di sini ada dikatakan adalah bayangkan, bayangkan. Yang di mana seorang intuiting itu pasti lebih sangat mudah membayangkan. Contohnya, kalau seseorang bercerita kepada MK Intuiting, di dalam pemikiran seorang intuiting, dia sudah membayangkan cerita tersebut. Dia dapat menggambarkan cerita tersebut seperti apa. Bahkan kalau ada seseorang yang menceritakan mungkin sakitnya sebatas 20% saja, mungkin si intuitingnya bisa membayangkan lebih dari itu. Jadinya kata kunci untuk berbicara kepada seorang intuiting untuk, mendapatkan menggugah imajinasinya adalah dengan katakan, "Coba kamu bayangkan, coba bayangkan deh, coba bayangkan," seperti itu. Jadi lebih mudah kita berkomunikasi dengan seorang intuiting itu untuk mengugah imajinasinya dengan kata bayangkan. Nah, di mana intuiting ini juga memiliki suatu yang namanya, apa ya, saya bilang ya, dia itu sering memiliki ide, karena memang kelebihan dia itu adalah MK dia itu di neokorteks kanan, di mana saraf untuk ide dan inovasi itu berada di situ, sehingga terkadang seorang intuiting itu memiliki yang sebuah ide itu out of the box. Jadi di luar dari pemikiran orang-orang lainnya. Lalu kalau misal kita perhatikan lagi ya, mungkin di antara teman-teman ada yang intuiting dan atau memiliki teman yang intuiting, kalaupun memang kita berbicara dengan dia, mungkin mata dia itu tidak akan fokus. Dia akan ke atas, akan ke kiri, akan ke kanan karena dia lagi membayangkan. Membayangkan apa yang sedang dia bicarakan, apa yang sedang dia dengarkan. Dan seorang intuiting itu juga abstrak. Dia berpikir secara garis besarnya saja, bukan saja ya, maksudnya secara langsung itu adalah yang pertama sekali responnya itu adalah garis besarnya. Dan sangat random sekali. Random sekali itu adalah dia memiliki yang namanya, pola yang sangat beragam, banyak jalan, kalau tidak bisa ke A, oke kita ke B, nggak bisa ke B, kita ke C. Pasti dia percaya bahwa pasti ada jalannya. Tetapi, seorang intuiting juga tidak mampu berpikir seperti itu apabila tidak banyaknya referensi juga. Nah, jadinya hal-hal seperti itu harus kita ketahui terlebih dahulu juga bagi seorang intuiting. Dan seorang intuiting itu dia fokusnya itu kepada sesuatu hal yang besar. Dia mungkin nah di sini dia di sensing-nya ini. Kalau sensing itu detail, nah di intuiting itu ada kekurangan untuk detailnya. Dia cerita tentang garis besar, tetapi kalau dibebani oleh beberapa detail, mungkin akan mumet kali di pikirannya. Jadi ya kasih saja kepada seorang intuiting itu apa yang diinginkan, dan dia akan mencari jalannya tersendiri. Itu akan lebih mudah bagi seorang intuiting untuk mengeluarkan segala sesuatu idenya dan tidak otomatis untuk seorang intuiting itu diperlukannya namanya suatu kebebasan.
Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita ketahui. Uh, Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke Q&A ya, Mbak Mira ya. Mungkin di antara teman-teman, mungkin kita langsung diskusi saja ya, karena nanti dari hasil diskusi mungkin kita dapat mengetahui kelanjutannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin langsung kita berdiskusi supaya lebih enak. Terima kasih Bu Dewi yang sudah sedikit review ya tentang intuiting lagi pada malam hari ini sesuai dengan tema kita intuiting pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini mungkin izin Mira dan juga Bu Dewi akan mencukupkan Zoominar Berenity Talk kita sampai di jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu, atau yang lebih tepatnya di jam 9 malam nanti. Nah, oke, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, diskusi ataupun sharing dipersilahkan mulai dari sekarang. Dan untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena waktu yang tidak cukup banyak ya pada malam hari ini, bisa nanti diajukan lagi pertanyaannya di sesi Zoominar Berenity Talk selanjutnya. Oke, baik, tentunya Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin tanya jawab secara langsung, baik itu melalui on kamera dan juga on mic-nya. Oke, di sini sudah ada Ibu Sari, Intuiting Extrovert dari Palembang yang sudah raise hand dan sudah on cam. Silahkan untuk Bu Sari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Mira dan juga Mbak Waalaikumsalam. Dewi. Saya orang tua intuiting extrovert Mbak Dewi, dan anak saya itu thinking introvert. Jadi kadang-kadang suka kewalahan. Kemarin waktu tes agak shock, ternyata sebenarnya intuiting extrovert itu bisa ditaklukkan sama thinking introvert. Jadi Ya, insecure nih. Jadi orang tua tuh sangat-sangat insecure. Nah, tapi ini pertama dulu, jadi saya benar-benar selain berpegangan sama Allah dalam parenting, juga berpegangan penuh sama kepribadian thinking introvert ini, Mbak. Jadi saya ngerasa sedikit bisa mengelola anak saya dengan bekal bahwa dia sangat lekat dengan motivasi. Jadi entah itu dikasih hadiah, entah itu dikasih peringatan hal jelek akan dapat hukuman gitu. Saya tapi takut juga Mbak, di batas mana sih kita sebagai orang tua gitu untuk kasih reward tadi sebagai bentuk motivasi. Karena anaknya kalau tidak disounding sebelumnya atau dikasih penjelasan apa arti penting saya melakukan ini, susah banget anaknya untuk termotivasi. Padahal saya yakin banget di rumah dia udah menguasai banyak hal gitu. Tapi nanti di sekolah dia bisa tiba-tiba yang cuma diem, ngeliatin doang, kayak nggak begitu tertarik gitu, Mbak. Nanti kalau misalkan besok nih mau perform, Kak, besok kamu perform ya. Nanti kita jalan-jalan nih ke mall kalau kamu performnya baik. Wah, semangat banget, Mbak. Bisa yang sampai 2 jam itu benar-benar perform yang nggak berhenti gitu. Nah, maksud saya, apakah itu betul saya lakukan seperti itu? Karena kadang-kadang saya juga jadi khawatir anak ini triggernya kok selalu ingin dapat motivasi, tidak harus selalu dengan reward hadiah sih Mbak, kadang-kadang juga dengan pujian. Apakah itu sudah benar ya? Karena saya kadang-kadang suka apa ya, mungkin ke depannya gitu sebagai intuiting extrovert adakah cara lain gitu yang bisa saya maksimalkan gitu untuk sama anak thinking introvert yang sangat-sangat susah banget untuk diajak gerak langsung, kecuali kayak 3 hari sebelum harus sounding banget gitu arti penting saya melakukan ini tuh apa gitu Mbak, karena dia logik banget kan Mbak gitu. Boleh Mbak Dewi, saya mohon maaf oke. jadinya curhat nih Mbak. Nggak apa-apa Kak Sari. Saya Anaknya panggil umur Kak 4 Sari aja tahun kali by ya. the way Mbak, anaknya umur 4 tahun 4 sekarang, 4 tahun, tahun iya. setengah ya. Jadi kalau kita balik lagi ya, kita balik dulu ke si mbaknya. Kalau Iya, misalnya orang tua yang intuiting itu, terkadang orang tuanya itu kita memberikan kata yang tadi saya katakan bahwa garis besarnya kita cerita. iya, Kita suka memberikan kebebasan. Jadi jenis parenting dari seorang intuiting itu lebih kepada yang memberikan kebebasan kepada anak. Dia hmm, memberikan garis besar, kamu harus jadi orang sukses. hmm, Nah, tetapi bagi untuk anak si thinking ini, mungkin karena masih anak-anak, kita harus mendetailkannya juga sedikit. exactly, Nah, betul. Oh, tetapi kalau saya punya pengalaman dengan thinking yang mm, dimana walaupun
kita itu ditaklukkan oleh si thinking, Mm. tetapi sebenarnya karena kita memiliki otak atas, kita itu kan otak atas ya. Kalau kita kanan, dia itu neokorteks kiri. Jadi kecenderungan kalau menurut saya agak lebih sebenarnya sama, Mbak. Jadi nggak begitu sulit. Cuma balik lagi ini dari hasil observasi saya di lapangan. Seorang thinking, kebanyakannya, saya ada melakukan sedikit observasi lapangan, thinking itu lebih kepada memang kecenderungan untuk lebih mendengarkan kata seseorang, apalagi itu adalah ibunya. Ah. Jadinya dia paling sangat sayang sekali dengan ibunya. Saya rata-rata melihat anak thinking itu pasti number one-nya itu adalah ismam. Jadi mamanya itu adalah sangat yang paling dia dengar. Tetapi balik lagi Mbak, anak Mbak itu adalah introvert yang dimana sebenarnya trigger dia itu adalah dengan adanya suatu tantangan. Ada sesuatu yang namanya dikatakan mungkin bahasanya saya sebenarnya kurang enak mengatakannya kalau misal kita bilang apa ya, ancaman ya, kan ancaman ya. Karena secara tidak langsung juga terkadang di dalam suatu kehidupan seorang introvert itu, mereka itu sering diberikan suatu tantangan untuk membuat mereka tuh lebih gigih. Itu juga saya perhatikan. Jadi introvert itu lebih banyak diberikan tantangan supaya apa? Supaya menjadikan seseorang itu lebih tough, lebih kuat. Jadi kalau misalnya Mbak sebenarnya terhadap anak Mbak itu mungkin kalau saya ya secara pribadi mungkin nanti Mbak Mira bisa nambahin atau siapa bisa nambahin. Saya lebih kepada yang dimana sebenarnya Mbak harus menghilangkan bahwa dia itu menaklukkan Mbak enggak, karena kita bagaimanapun kita adalah seorang ibunya, tetapi dan dia juga sangat sayang sama ibunya seorang thinking ini dan kalau untuk caranya lebih memberikan dia suatu tantangan. Karena kita nggak juga karena kalau misalnya introvert itu dia lebih diberikan suatu tantangan. Kalau misalnya kita berikan fasilitas seperti itu, takut saya nanti dia akan menjadi kurang apa ya, kurang kurang termotivasi sebenarnya. Mungkin juga karena kita biasakan kali. Jadi dia terbiasa dengan hal tersebut. Jadinya no worry banget, Mbak. Karena pada dasarnya tuh thinking itu adalah anak yang mandiri, anak yang cerdas, anak yang bertanggung jawab, dan anak yang apa ya? Dia dalam diam dia pun dia Iya, belajar. I know dia diam Mbak, cuma kadang tuh kayak, nah kenapa sih kamu membatu di atas panggung gitu? Kayak pas ditanya, ya aku tuh capek aja. Dia kayak kalau nggak ngerasa penting untuk bergerak atau dia nggak ngerasa ini apa sih harus bergerak dan joget-joget. Makanya kalau saya kasih nama kan Mbak, beda antara tantangan dengan reward, gimana ya Mbak narasinya? Misalnya mau perform gitu ya, terus kayak bedanya gimana kalimatnya gitu. Yang saya juga tidak ingin membiasakan reward terus, tapi tantangannya jadi gimana Mbak biasanya yang bagus ya Mbak, biar saya rubah gitu. Tapi balik lagi Mbak Sari. Mbak Sari itu memang kegiatan itu dia mau nggak sih sebenarnya? Dia suka nggak sih? Atau Dia suka keterpaksaan? pakai baju dress princess Mbak. Jadi misalnya lagi perform fashion show gitu ya, terus nari-nari perform TK-nya gitu. Dia suka, antusias, dia datang di hari itu dia happy. Karena dia merasa cantik dengan dressnya dan dia sangat merasa dia princess into princess banget Mbak. Cuma waktu untuk menari itu tuh kayak yang dia mungkin ngerasa bosan karena sebelumnya udah latihan kan Mbak di sekolah. Jadi kayak dia melakukan kegiatan yang berulang, kan dia nggak masuk logikanya ya Mbak. Kenapa aku harus melakukan ini berulang kali? Kenapa aku harus latihan? Dia tuh sekritis itu Mbak kalau di rumah. Cuma waktu di sekolah itu waktu saya ceritain gurunya tuh sampai nggak percaya karena dia di kelas diem, tidak seresponsif dia kalau di rumah gitu Mbak. Jadi kadang aku tuh suka lebih khawatir aja orang, kamu tuh beneran pinter gak sih Nak? Kamu tuh beneran punya antusiasme yang tinggi gak sih Nak? Gitu kadang-kadang Mbak. Jadi saya tuh kadang suka, saya khawatir aja dengan potensi yang ada. Saya menjadi orang tua yang salah gitu Mbak untuk menstimulasi dia. Padahal mesinnya sudah bagus atau mesinnya sangat-sangat into banget dengan akademis gitu loh Mbak. Saya cuma gelisah di sana aja siapa saya yang terlalu insecure ya. Ini anaknya anak pertama juga sih. Jadi suka banyak Iya. overthinking ya gitu Mbak. Kayak beda Jadinya aja ya kalau di publik gitu.
Jadi kalau misalnya anak thinking itu Mbak, dia akan banyak bicara dengan orang yang dia nyaman dan dia percaya memang. Exactly, betul. Dia Jadi kalau kalau memang dia nggak percaya, ya exact, dia ngerasa ya untuk apa dia berbicara itu gitu loh. betul Mbak, betul banget. Aduh, Jadinya ya nggak ada yang salah sih Mbak nggak ada sebenarnya. ya. Dari aja lah Mbak dia. Jadinya itu karena, nah balik lagi karena Mbaknya itu adalah intuitive extrovert yang di mana memiliki pemikiran banyaknya kemungkinan. Betul, betul Mbak. Iya, saya Kita kadang memang seperti itu, Mbak. iya Kita itu seorang intuiting itu kita berpikiran kemungkinan bakalan terjadi, kemungkinan betul, bakalan terjadi. betul Itu Mbak. yang mungkin disering dikatakan orang tuh overthinking, tapi overthinking yang berbeda dengan overthinking seorang thinking. Kita itu Ya, memiliki kekhawatiran yang cukup banyak karena adanya banyak bayangan seorang intuiting itu. Kalau mm, terjadi seperti ini gimana? Kalau terjadi seperti itu gimana? Nah, hal-hal yang seperti itu yang terkadang yang kita sendiri yang harus menahannya. Tetapi oh, ya nggak salah juga kita melakukan plan A, plan B, dan kita melakukan yang namanya antisipasi itu sangat diperlukan sekali memang. mm, Tetapi jangan over. Tetapi ya balik lagi dari cerita Mbak, saya rasa juga nggak ada yang salah sih. Bahkan mm, kalau anak thinking ya sebenarnya memang seperti itu. Yang iya, saya jumpai juga seperti iya. itu. Berarti nggak usah khawatir ya Mbak ya, biarin aja ya. Atau kalau masih dengar reward tuh sebenarnya saya salah nggak sih Mbak intervensi itu? Karena kemarin kata Mbak Farah Enggak sebenarnya. Cuma ada jangan Heeh. gimana Mbak? Iya dimotivasi dengan reward tadi tuh menjadi salah nggak ya Mbak? Kalau misalkan nggak selalu sih Mbak, kadang-kadang cukup dengan sounding di malam hari saya peluk sambil saya cerita sebelum tidur, dia mau bisa kayak upacara 17 Agustus saja udah sambil nangis-nangis Mbak. Dia nggak ngerti kenapa aku harus upacara katanya. Harusnya KGB aja atau SD aja yang udah lebih gede gitu. Tapi dia di sounding tanpa saya kasih hadiah dia mau Mbak. Nah tapi kadang untuk beberapa hal yang saya mau shortcut nih, besok banget nih dia perform gitu. Jadi shortcutnya adalah, udah Kak, kita nanti jalan-jalan ke mall ya kalau kamu bagus. Udah dia perform nari. Tapi kalau saya lupa kasih motivasi, udah dia cuma ngebatu aja Mbak di atas panggung gitu. Saya salah nggak ya Mbak intervensi itu atau biarin aja natural aja dia gitu. Dia lagi mau ya udah boleh, kalau dia lagi nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Pertanyaan terakhir deh Mbak, yang Ah, lain konsultasi aja iya, ya. enggak sih. Cuma bagi saya, kalau misalnya memang untuk menstimulusnya Hmm. seorang introvert itu adalah dengan tantangan. Karena dengan tantangan itu bukan berarti ngancam selalu ya. Juga kita nggak boleh seperti itu. Kita jangan melupakan bahwa si anak ini juga tidak boleh selalu dikatakan kita berikan black motivation itu juga nggak boleh selalu seperti itu. Tetapi dia perlu diberikan tantangan. Kalau Mbak berikan reward boleh, tetapi jangan terlalu sering, karena reward itu juga perlu Mbak sebenarnya. Karena apalagi dia masih kecil, mungkin dia ada rasa keinginan dia. Tetapi kalau misalnya selalu diberikan apabila dia melakukan segala sesuatu, misalnya ada yang salah atau apa, tetap kita berikan dia satu tantangan untuk memicu dia, untuk memacu dia supaya lebih kencang lagi. Itu perlu. Tantangannya aman ya Mbak? Misal kayak kamu kalau nggak ngelakuin Contoh, nanti kita nggak jadi contoh nih. gimana Contoh Mbak? nih saya Mbak, misalnya kita kasih nih sepeda si anak. Oke, Pada saat itu kita berpikiran bahwa mungkin si anak ini nggak bisa naik sepeda karena dia tidak punya sepeda sendiri. Oh, Akhirnya kita berikan dia fasilitas sepeda. oke. Setelah itu ternyata dia pun agak lambat belajar untuk naik sepeda. Mm-mm, mm-mm, Walaupun sudah ada sepeda yang kita berikan. mm-mm. Lalu kita berikan itu tantangannya. Saya bilang seperti ini. Adik, kalau adik nggak bisa naik sepeda pada saat sampai sore, ini sepeda bakalan kita jual balik. Ah, oke, oke, paham, paham. Setelah itu, dia langsung giat belajar naik sepeda. Sebelum sampai sore, dia sudah bisa naik sepeda. Betul, betul. Sering terjadi itu, Mbak. Jadinya contohnya seperti itu ya. Bukan berarti, kalau kamu nggak bisa, saya pukul. Bukan seperti itu juga. Oke, Mbak, gantian yang lain deh. Kasih banyak Mbak Dewi. Nanti kalau ada sesi, boleh. Makasih, Mbak Mira. Iya, terima kasih. Sedikit ya Bu. Wah, kalau ini Mbak Mira, kalau saya lihat di chatnya ini Mbak Yulita ini kebalikannya dari Mbak Sari tadi ya. Cuma Mbak Sari tadi itu beliau IE, ini II.
mungkin Mira sedikit menambahkan berdasarkan pengalaman boleh ya Bu Dewi ya. Boleh dong. Ya, karena Mira juga pernah ketemu sama klien anaknya itu thinking dan kebetulan thinking introvert juga. Usianya masih di bawah 7 tahun, jadi kegiatannya saat itu sudah TK. Jadi sudah masuk sekolah, sudah berkegiatan ya TK walaupun nggak full day, tapi ya setengah hari sudah ada kegiatannya. Dan anaknya tinggi introvert, tapi ketika orang tuanya tes Tivin, orang tua sudah tahu bahwa ini anak memang harus dipenuhi dengan lingkungan yang berkompetisi. Jadi lingkungan yang berkompetisi itu sebenarnya bagus untuk anak thinking. Karena semakin dia banyak berkompetisi, apalagi anak thinking introvert. Jadi semakin banyak memacu dia, dia seakan-akan jadi kok semakin banyak ancaman datang ya, kok kayak semakin banyak yang mau menyaingiku ya gitu. Nah, kebetulan anaknya di TK pada saat itu sudah menemukan satu bukan musuh, tapi lebih tepatnya seperti saingan dalam akademis. Nah, jadi memang sekolah itu nggak pakai ranking 1, ranking 2, tapi orang tuanya itu selalu bertanya, dibandingkan dengan anak yang itu, manakah yang lebih tinggi, apakah anak saya atau anak dia? Nah, itu boleh kita tanya secara privasi. Nah, dijabarkan anak dia itu lebih tinggi daripada anak ibu. Nah, orang tua secara privasi juga di belakang layar ya, lebih tepatnya antara 4 mata, itu bicara dengan anaknya yang thinking, meskipun perempuan juga, tapi dia sudah berpikir, dia sudah tahu, oh ini memang adalah apa ya, sainganku nih. Jadi dia nggak mau kalah. Jadi dia ingin berkompetisi, saya harus lebih unggul daripada dia. Nah, lingkungan yang dipenuhi dengan kompetisi itu akan lebih baik untuk anak thinking. Nah, karena anak thinking itu cuman hanya menang dan kalah dan juga hitam dan putih. Iya dan tidak juga. Jadi sebenarnya cukup mudah. Dan untuk pola parenting anak thinking, meskipun Ibu Sari adalah seorang intuiting, secure memang melihat anak thinkingnya. Takut ini anak dengerin nggak ya nantinya. Nah, pola parentingnya itu sederhana aja. Cukup ada 3 kata kunci aja. Memang satunya ini adalah tantangan oleh Bu Sari. Yang pertama, anak thinking itu harus dimandirikan. Segala sesuatu dalam hal kecil harus dibiasakan melakukan sendiri. Jadi jangan serba difasilitasi. Apalagi anak thinking introvert. Nah, kemudian yang kedua, walaupun usianya masih di bawah 7 tahun, tapi sudah dicontohkan dan diajarkan tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah bakat dari anak thinking. Nah, tanggung jawab adalah bakat dari anak thinking, mandiri juga adalah bakat dari anak thinking. Potensi dan bakat yang dijelaskan dalam konsep Stephen, itu ada syarat dan ketentuannya. Kalau pola parentingnya salah, bisa jadi si anak atau individu itu nggak akan berkembang sesuai dengan potensi atau bakat yang seharusnya dia sudah miliki sejak lahir. Nah, itu karena itu adalah potensi besar. Dia nggak perlu menggali apapun karena itu sudah dia bawa dari lahir. Kalau misalkan mungkin pola parentingnya salah atau anak thinking ini tidak banyak diapresiasi secara akademis, nilai, kemenangan. Nah, itu mungkin akan mematahkan semangatnya. Nah, itu bisa jadi banyak penyebabnya. Nah, kalau untuk konsultasi tentang kenapa anak saya patah semangat, kenapa anak saya kurang semangat dalam belajar, nah itu bisa banyak faktornya. Bisa jadi lingkungan sekolah atau lingkungan kelasnya ketika dalam proses belajar itu tidak fokus, tidak menatap ke guru. Jadi masih banyak distract atau kebisingan yang muncul dari dalam kelas. Hanya anak thinking itu kita sudah bisa memilih dia harus sekolah di sekolah yang sangat disiplin. Mulai dari atribut, cara belajar, dan hal lainnya. Dan mudahnya komunikasi dengan anak thinking itu dengan sebab dan akibat. Karena itu adalah komunikasi secara logika. Kamu harus upacara.
Kita Iya, cari di Google, iya. Oh, apa pentingnya upacara? Itu betul. di Google, karena dia hanya mendengar kalau Iya, betul, Mbak. Oh, ada datanya, itu terbukti. betul. Karena orang yang lebih hebat daripada dia itu yang eh, komunikasi dengan dia. Nah, itu dia akan lebih mendengarkan. Iya, Tapi iya, iya. cukup ibu cari Google aja, atau ibu cari di YouTube video tentang kenapa pentingnya kita harus upacara. Kalau kita nggak upacara, apa akibatnya? Saya sih sederhananya bilang karena di umur 4 tahun ya Mbak. Saya bilang ada penjajah nak dulu namanya dari Belanda. Itu gangguin jahat. Jadi kita harus hormatin pahlawan. Jadi dia setiap hari ngulangnya gitu. Oh jadi kita harus menghargai ya Bun ya. Karena penjajah ini orang jahat ya. Jadi kita upacara tuh karena kita orang baik. Itu aja. Jadi akhirnya Benar, besoknya upacara Mbak. Padahal sebelumnya nangis-nangis tantrum. Bener-bener nggak mau keluar dari kelas sampai gurunya bingung. benar. Jadi kayak gurunya aja sampai amazed karena gurunya ngerasa anak KGA belum saatnya dijelaskan tentang sejarah di balik kenapa harus upacara. Tapi dia sudah segitunya merasa bahwa sepenting itu loh aku untuk tahu kenapa aku harus upacara. Benar. Jadi ya ampun, aku kadang-kadang ya benar Mbak tantangan banget sih. Ya, apalagi anaknya thinking introvert, dia akan lebih Iya, kritis. iya Mbak, Nah, benar-benar kritis benar. itu komunikasinya harus dijawab dengan sebab dan Jadi setajam itu pun nggak apa-apa ya Mbak, konsekuensi buruk sampai seburuk itu aku gambarin pun dia memang harus jelas gitu ya. Sebab akibatnya ya berarti ya. ya sebab dan akibat. Nggak usah Tapi abstrak lagi malah ya. Dia kalau abstrak dia benar, malah nggak nangkep gitu ya Mbak. benar, nggak nangkep. Oh, oke, Walaupun oke. sama-sama berada di bagian neokortek, ibu kan sebagai seorang intuiting dan juga anak juga thinking, sama-sama di bagian neokortek. Kalau berkomunikasi memang lebih mudah. Jadi ibu nggak perlu effort untuk mendetail karena dia cukup dengan gambaran besar juga. Hmm. Tapi memang harus berlogika. Nah, berlogikanya dengan apa? Dengan sebab dan akibat. Ah, oke oke Mbak. Clear, clear. Misalnya, kenapa saya harus membersihkan kamar? Kalau kamu Hmm. nggak membersihkan kamar, semua penyakit akan datang sama kamu. Ah, Nah, itu kan akibat. Akibatnya karena apa? Karena kamar jorok, oke oke. menimbulkan bakteri. Nah, dibawalah ke dokter. Dokter lah yang akan nanti menjelaskan. Nah, mungkin nanti ibu bisa sounding dokternya, dokter ini anak saya kamarnya berantakan, apakah berpengaruh? Nah, mungkin nanti dokter akan jawab, ya itu berpengaruh. Nah, itu dia akan lebih mendengarkan. Betul, dia akan lebih inget juga Mbak. Nanti diulangnya ke Nah, orang-orang tuh. Kata dokter kamar kotor nanti jadi sakit gitu-gitu dia Mbak. benar. Malah tak nyeramain orang juga jadinya. Ya benar-benar benar siap-siap Mbak. Ngerti ngerti. Benar. Nah, jadi nggak usah terlalu dipusingin. Jadi cukup 3 kata kunci aja parentingnya Bu Sari. Mandiri, tanggung jawab, dan terjadwal. Mandiri, tanggung jawab dan terjadwal. Ya, Ya, oke. anak thinking butuh terjadwal karena itu juga bakatnya. Oh, oke. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, misalnya dia minta bekal itu mungkin nggak akan bisa kita masak pada pagi ini. Jadi Hmm. pagi itu kan biasanya repot ya, apalagi Bu Sari intuiting. Nah, jadi mungkin dia meminta bekal yang bekalnya itu nggak ada di rumah dan nggak akan Betul. bisa dimasak pagi ini. Nah, itu harus terjadwal juga, bahkan dalam hal kecil seperti itu. Kita sepakati nih sama anak thinking. Kamu hari Senin mau bekal apa sampai hari Sabtu? Kalau Hmm. kamu minta bekal yang tidak ada di jadwal ini, itu tidak ada. Jangan diminta. Nah, itu Hmm. ditempel, disetujui, Bu. Hmm. Ditempel di dinding, seformal itu. Harus seformal itu. Dan dia nggak bakal tertekan ya Mbak. Kok takut banget kemarin yang viral itu orang tua yang dibunuh katanya tertekan sama banyak banget harus les ini, harus sekompetitif itu. Saya tuh sampai ya ampun ini bener nggak ya gitu. Nah, Tapi kok harus setajam ini juga gitu kalau mesinnya kayak gitu ya. Nah, yang salah Bu Sari untuk anak thinking, Mm-mm. kalau kita membuat keputusan itu sendiri, sebelah pihak. Ah, oke Nah, oke oke jadi make untuk sense make membuat sense. Oke keputusan itu oke make juga sense. harus Hmm. dengan persetujuan anak thinking. Betul betul. Dia Iya. juga harus punya kedudukan dalam keputusan itu. Pantesan saya tanyain Mbak, kamu mau kumon di umur 4 tahun apa 5 tahun? Nanti aja 5 tahun kata dia gitu. Iya. Udah bisa gitu Mbak umur 4 tahun ya Allah. Kita Oke Mbak. hargai keputusannya, Bu. Oke. Oke saya nggak paksain Mbak. Oke ya Iya, janji 5 tahun. Tapi dia tepat janji Mbak. Itu juga salutnya saya. benar. Nah, Iya. apalagi anak thinking itu juga asosial, Bu. Mungkin dia tertarik untuk mengikuti audisi mungkin seperti fashion show, nari, tapi Hmm. eh, tidak terlalu bersemangat seperti otak limbik, seperti sensing dan feeling yang show off. Oh.
Ya, Oke. jadi mungkin dia akan lebih semangat kalau kompetisi itu seperti Olimpiade. Dan itu ada Ah, sertifikatnya, itu ada pialanya, dia diakui kepintarannya. Oh, ini Tuhan. Oke, baiklah, Mbak. Kalau itu kan gaya ya Bu, modis gitu ya. Kalau Ya, misalnya ya, udah ya, nanti ya ya, nggak ya. apa-apa kalau untuk anak umur 4 tahun. Apalagi anaknya masih di bawah umur 7 tahun. Jadi di bawah umur 7 tahun itu anak dengan umur 0 sampai dengan 7 tahun itu otak bagian limbik itu sedang menyempurnakan walaupun mesin kecerdasannya thinking. Nah, Oh, otak siap, bagian siap. itu adalah sensing dan feeling. Jadi Oke, siap, mungkin dia siap. masih membutuhkan contoh kenapa dia harus mengerjakan itu, contoh ya contoh keseharian dan juga love language yang physical touch, pelukan, ciuman. Nah, itu memang masih dibutuhkan Betul untuk banget, anak Mbak. umur 0 sampai dengan 7 tahun. Nah, kalau sensing itu kan dia eh, bahasa cintanya kan hadiah. Oh, Nah, jadi anak di bawah umur 7 tahun memang dengan hadiah itu masih sangat tertarik sekali. Hadiah yang iming-iming, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ke mall, ayo kita ke playground. Nah, itu masih tertarik sekali. Begitu. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering. oh, oke, oke. Cukup Siap, siap. sesekali aja nggak apa-apa. Nanti kita ke playground ya. Nah, playground itu kan memang butuh dia untuk motorik atau segala macamnya. Nah, tapi Oke. kalau ya begitu Bu Sari. Udah make sense ya Bu Sari ya. Make sense, Mbak. Oke. Oke. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Jelas atas banget, jelas banget. pertanyaannya. Baik, terima kasih juga Bu Dewi yang sudah menanggapi. Oke, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya dari Ibu Yulita. Tadi yang kebalik ya Bu Yulita ya, kalau ini orang tuanya thinking introvert. Nah, pertanyaannya dari Bu Yulita, saya thinking introvert dan anak saya intuiting introvert. Nah, bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik dan efektif dengan dia? Baik, silakan Bu Dewi untuk tanggapannya. Oke, jadinya kalau misalnya kita berkomunikasi dengan seorang anak yang intuiting, kita seperti tadi Mbak Bira katakan bahwa kita komunikasinya itu lebih kepada yang namanya body language. Nah, jadinya anaknya itu pada saat kita berbicara agak lebih masuk, kita menggunakan body language satu, terus yang kedua kita juga menggugah imajinasinya dengan katakan bayangkan, bayangkan. Jadi kita lebih enak berkomunikasi dengan seorang intuiting itu, apalagi anak kita katakan, Dek, coba deh bayangin, Dek. Gimana ya, Dek, kalau kita buat seperti ini? Gimana ya, Dek, kalau kita buat seperti ini? Nah, terkadang juga seorang anak intuiting, mereka-mereka ini banyak memiliki beberapa gambaran-gambaran yang dimana dibutuhkanlah seorang ibu yang thinking yang untuk mengambil pilihan tersebut karena begitu banyaknya pilihan seorang thinking yang dengan mudahnya untuk mengambil kamu ngambil yang ini. Jadinya agak mungkin sama seperti tadi Kak Sari tadi bahwa cuma hanya kebalik saja bahwa ibunya yang sekarang yang thinking, yang anaknya intuiting. Mungkin gimana Mbak Yulita? Ya. Apakah sudah jelas Bu Yulita atau masih ada yang ingin ditanggapi? Kalau sebelumnya pertanyaan Bu Sari tentang anaknya thinking yang harus jelas, sudah jelas. Baik. Oke, baik. Oke. Terima kasih Bu Yulita yang sudah bertanya dan juga Bu Dewi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Darmi. Oh, maaf Bu Darmi. Saya kira pertanyaan. Kalau sekarang sudah jelas ya Bu Dewi, suara Mira? Sudah jelas, cuma dia agak kecil aja sih Oh, Mbak. agak Kayaknya mendem kecil. gitu. Oh, baik. Jelas, Bu Dewi? Oh, coba agak terlalu kuat kayaknya. Oke. Mm-mm. Gimana, Bu Dewi? Oke. Oke Oke. ya, teman-teman oke ya. Oke ya, Bapak Ibu. Baik, Mira lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Gibran.
Anak intuiting ekstrovert itu apa memang kalau diajak bicara sering cuek, kayak nggak merhatikan? Kalau dalam urusan akademik, apa memang kurang? Baik. Oke, silakan Bu Dewi untuk tanggapannya. Menarik ya Mbak Mira ya. Aduh, saya yang sebagai seorang intuiting juga dirasakan seperti itu ya. Saya Benar-benar. seperti dianggap selalu kayak nggak merhatikan. Padahal kita denger loh, kita dengar. Cuma memang seorang intuiting ini terkadang so many tab open in my head gitu ya. Terlalu banyak yang difikirkannya gitu. Jadinya mungkin si bapak bercerita tentang A, dia dengar itu dan dia bisa ke situ, tetapi dia lagi memikirkan sesuatu hal yang lain juga. Di situ seorang intuiting itu terkadang sering terjadi seperti itu. Nah, itu yang dianggap orang bahwa dikatakan sering cuek. Itu pertama. Terus yang kedua, kita melihat dulu waktu saat mengajak berbicara seorang intuiting, dia lagi ngapain. Kalau dia lagi mengerjakan sesuatu, dia memang seperti all out, terjun ke dalam kerjaan itu, sehingga terkadang pun orang sekelilingnya pun dia nggak nampak terkadang. Jadi harus dicolek dulu, dicolek, baru tersadar dia, oh iya, 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 seperti itu. Nah, itu adalah keseringan terjadi untuk seorang intuiting ya. Tetapi bukan berarti dia itu tidak mendengarkan. Kecuali kalau misalnya dia lagi mengerjakan sesuatu dengan fokus sekali, ya mungkin perlu diulang atau disentuh dia untuk menegur, maksudnya menegur, menggugah lagi ya, menggugah dia, aku lagi ngomong loh sama kamu, contohnya seperti itu. Dan kalau soal urusan akademik apa memang kurang? Tidak. Seorang intuiting itu pemikir, tetapi jangan disamakan akademik kita ini harus sama persepsi dulu. Akademik ini kan bukan berarti jangan selama ini kan kita berpikir keseringan kecenderungan sekolah yang ada di Indonesia ini kan kecenderungan di belahan otak kiri ya. Yang dimana juara satu itu lebih pintar pasti dibandingkan juara dua. Tetapi pada saat kalau misalnya pada zaman sekarang ini yang dimana akademik itu bukan harus uh, hanya dalam hal tulisan saja atau di kertas saja, tetapi harus secara verbalnya seperti apa. Dan itu jagonya orang otak belahan kanan, yaitu orang intuiting dan orang feeling. Yang dimana pada saat disuruh presentasi, suruh menjelaskan, suruh menceritakan, menganalogikan, nah itu mungkin kecerdasan dari belahan otak kanan. Jadinya Pak Gibran kalau misalnya kalau untuk urusan akademik itu memang kurang, saya mengatakan kurang setuju ya, karena tidak cuma mungkin kita memerlukan mencari yang namanya potensinya itu apa, lebih di mana, seperti itu. Pak Gibran gimana? Mungkin bisa kita berdiskusi, Pak Gibran? Iya, benar. Silakan Pak Gibran jika ada yang ingin eh, Ya, didiskusikan lagi atau memang sudah jelas. Karena ini menyangkut intuiting, banyak orang tua yang juga bingung ya Bu Dewi dengan anak iya intuitingnya. banyak, banyak banget. Benar. Terkadang orang yang punya anak intuiting itu bingung gini, sebenarnya anakku tuh mau kemana sih? Kok kayaknya nggak punya cita-cita atau nggak punya apa kan seperti itu ya. Ya. Tapi percayalah bahwa mereka itu mengerjakan sesuatu hal yang sangat mereka sukai. Mereka sukai mereka tuh akan mengerjakan segala sesuatu yang eh, passionate banget lah, yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, contohnya gini, ada anak teman saya intuiting. Kalau mungkin kalau misalnya di sekolah tidak begitu yang namanya dikatakan kalau dibilang ranking mungkin nggak ada rankingnya atau juga bukan dikatakan dia paling bawah, enggak. Tetapi dia sangat jago sekali memainkan alat musik dan dia juara di mana-mana untuk alat musik. Jadi artinya inilah salah satu ya, mungkin teman-teman kita mensamakan persepsi yang dimana bahwa dengan adanya Steven ini kita jadi mengetahui potensi, potensi kita tuh apa. Jadi kita fokus pada satu hebat kita. Kita nggak mesti harus bisa semuanya. Makanya kita kan saling membutuhkan ya, si intuiting memerlukan yang namanya sensing, yang sebagai eksekutor, yang sebagai yang mungkin bisa menolong dia dan juga mungkin apa namanya si
memerlukan si thinking yang mungkin untuk menentukan keputusan dan si intuiting, memerlukan si feeling untuk menimbulkan rasa seperti apa. Apalagi kalau intuiting golongan darahnya A lagi sama seperti saya. Saya udah intuiting golongan darah A, otomatis pasti apa namanya agak sedikit kurang peka ya Mbak Mira ya. Udah jelas-jelas udah otak atas gitu ya. Itu pasti memerlukan orang feeling. Itu penghibur banget tuh orang feeling bagi orang intuiting yang 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 memang pure otak atas seperti itu. Hmm, iya, halo, Mbak. Mm-mm. Iya, siapa Mbak? Iya, ini tadi itu Gibran tadi ya. Oke. Oh, iya. Oh, ini Mbak-mbak ya? Iya, iya. Oh, maaf. Eh, iya, ini yang itu mamanya yang weekend. Iya, itu Oh, orang intuiting itu orangnya itu kayak super duper cuek dan nggak merhatikan ya tadi yang saya bilang ya. Halo? Oke. iya, iya Mbak. Lanjut, Terus Bu. gimana Mbak? Kita dengar Mbak. Ya. Iya. Heeh. Terus dia itu kayak apa ya? Misal kita suruh, kadang tuh kayak cuek sekali, cuek, nggak butuh sama sekali. Terus kalau urusan akademik, ini kemarin tuh ada, misal ada buku cerita, kita suruh baca. Dia satu paragraf, dia baca. Terus kita tanya, itu ceritanya tentang apa? Tapi dia belum bisa menangkap. Itu memang dia yang belum bisa atau memang dari intuitingnya itu, Mbak? Usianya berapa Mbak? Usianya 8 tahun. 8 tahun berarti kelas 3 SD ya? Kelas 2. Oh, kelas 2. Oke, kelas 2. Dia nggak mau, mungkin, oke. eh Mungkin Mbak Mira, mungkin nanti bisa nambahin ya. Jadi begini, kalau misalnya satu, kalau saya bisa katakan seorang intuiting itu, dia itu, bagaimana ya cara mengatakannya ya, tidak bisa untuk di, digunakan bahasa perintah. Itu bagaimana tuh bahasanya Mbak Mira? Bahasa Hmm, ininya ya. Jadinya sehingga harus digugah dulu Mbak. Jadi kita bisa, kamu baca itu nanti kasih tahu sama sama saya, ibunya misalnya, kasih tahu sama bunda apa isinya. Nah, jadi ada kata perintah seperti itu, dia langsung mendefend bahwa agak sedikit menolak. Jadi mungkin kita bisa menggugah dulu minat dia itu, ayo Mbak, kita baca dulu yuk ini yuk. Ini kira-kira cerita tentang apa ya? Karena juga balik lagi ke si intuiting ini, dia ini agak, dia itu kan agak diesel ya Mbak ya. Dia tuh manasinnya itu agak panas lama sedikit. Setelah tapi udah panas, dia itu akan susah berhentinya. Jadi dia kalau udah fokus, fokus terus. Tetapi untuk menuju ke fokus tersebut, dia agak sedikit memanaskannya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa ditambah Mbak Mira, mungkin bahasanya ada yang lebih ini lagi Mbak Mira. Maaf ya, saya ngecas bentar ya. Oke, baik Bu Dewi. Kalau boleh tahu Ibu, tadi kita belum kenal ya, masih kenal dengan anaknya aja, nama anaknya Gibran ya. Kalau Ibu, iya, eh, iya. kami Ina, sedang bicara sama Ibu siapa kalau boleh tahu? Ina, Ibu Tina, Ibu Ina. Ibu Ina. Iya, Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu udah iya. aktifin atau masih anaknya aja? Anaknya aja. Oke, nah mungkin selanjutnya, nanti untuk lebih memahami anak, Ibu kayaknya wajib tes TVIN juga ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki, jadwal dan kesehatan, mungkin nanti bisa di schedule dengan promotornya untuk tes TVIN selanjutnya ya untuk Ibu. Nah, tapi kalau untuk anaknya yang intuiting, karena untuk membahas apalagi anak intuiting
Bu Inah. Jadi kalau tadi yang Bu Dewi juga katakan, rata-rata pendidikan di Indonesia ini kan seperti cara belajar dengan anak belahan otak kiri. Terjadwal, teratur, monoton, ya seperti itu. Nah, memang masih banyak permasalahan dengan anak belahan otak kanan, termasuk itu intuiting dan juga feeling yang merasa kesulitan dalam belajar akhirnya, dan pada akhirnya kurang pada menonjol di bagian akademik. Kenapa? Karena mungkin cara belajarnya itu tidak sama. Bukan mungkin ya, tapi memang cara belajarnya tidak sama dengan anak belahan otak kiri, yaitu sensing dan thinking. Nah, jadi anak dengan belahan otak kanan ini, intuiting dan juga feeling, itu abstrak. Abstraknya, kalau intuiting itu dengan cara berpikirnya. Imajinasi itu kan abstrak ya, Bu Ina. Jadi anak intuiting itu kalau sekolah dan pemilihan sekolahnya itu cara belajarnya dengan menggunakan proyektor, video-video yang menganalogikan. Nah, itu lebih gampang dicerna oleh anak intuiting. Nah, karena pemikirannya tapi kalau misalnya anak feeling, itu kan perasaannya ya yang abstrak. Kita kadang nggak bisa tentuin ini suasana hatinya lagi bagus atau enggak gitu. Nah, jadi untuk kebebasan belajar, anak intuiting itu memang perlu sekali. Nah, memang banyak kasus anak intuiting itu dilabel tidak fokus dalam belajar. Nah, tapi sebenarnya yang harus diketahui ketika sudah tes TVN, anak intuiting itu cara belajarnya adalah dengan fokus dengan ketidakfokusannya. Jadi terlihat kalau di ruangan kelas itu dia seperti tidak mendengarkan, tidak memperhatikan guru ke depan. Sama halnya seperti saya Zoom sekarang ini, saya nggak memperhatikan ke kamera. Kadang mata saya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu saya sedang mencoba fokus, saya sedang mencoba mencerna pertanyaan dari Bu Ina. Saya sedang mencoba untuk menjawab dari apa yang sudah saya pikirkan, berkumpul nih, melayang-layang jawaban di pikiran-pikiran saya itu saya tuangkan. Tapi terlihat tidak fokus, terlihat saya tidak melihat ke kamera. Nah, seperti itu juga lah anak ibu Gibran kalau sedang belajar. Nah, jadi cara belajarnya itu dengan learning by doing. Jadi seperti yang Bu Dewi katakan, tidak semua anak itu harus dikatakan pintar kalau akademiknya itu bagus. Justru anak intuiting itu cara belajarnya learning by doing. Di mana saja, di lingkungan mana saja, dia itu bisa belajar. Dia bisa mengambil hal positif. Nah, jadi dia bisa memiliki wawasan yang luas. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk akademik ya, balik lagi dengan cara belajar di sekolah. Kalau kebanyakan ya cara belajar di Indonesia kan seperti anak dengan belahan otak kiri yang terjadwal, monoton, tidak banyak menggugah kreativitas, tidak banyak ya pokoknya terlalu eh, kita masuk pelajaran ini udah kita belajar terus apalagi yang full day. Nah, untuk anak intuiting itu sekolah full day itu sebenarnya tidak direkomendasi, bukan berarti tidak cocok, tapi tidak terlalu direkomendasi untuk anak intuiting sekolah full day. Nah, jadi kalau bukan berarti ya anak intuiting itu tidak menonjol di bagian akademik. Banyak kok orang intuiting yang bagian akademiknya itu bagus sekali, menonjol sekali, bahkan mungkin udah jadi ilmuwan, karena dia pencipta. Nah, itu tergantung hasratnya. Kalau hasratnya mungkin ingin menjadi ilmuwan, astronot, dia suka nih sama pelajaran matematika, itu mungkin hasratnya. Itu adalah hasratnya. Dia fokus kepada hasratnya itu karena apa? Mungkin ada sesuatu yang ingin diciptakannya, mungkin rumusan-rumusan baru, ilmiah-ilmiah baru. Nah, jadi semua itu tergantung pada hasratnya anak intuiting. Mudahnya melihat hasratnya itu, lihat saja kegiatan kesehariannya, apa yang selalu dia lakukan, apa yang senang dia lakukan. Kalau saya dulu sebagai intuiting,
senang sekali dengan dunia make up. Jadi makeup itu saya cobain dari kecil. Itu makeup mama saya itu saya habiskan, selalu saya pakai, saya kreasikan di muka saya lukis-lukis. Dan akhirnya saya bermimpi Hmm. saya ingin menjadi mua. Oh iya, kalau ini sih itu Kak, belum kelihatan jelas ya, dia itu kayak masih suka main, terus misal kayak sekolah itu kadang dia merasa jenuh tuh terus pusing, kayak disuruh mikir tuh agak males, kayak kayak gitu. Dia tuh masih kelihatannya kayak gitu. Terus yang kemarin terakhir ini tuh kayak ada beberapa mata pelajaran yang kayaknya dia kurang. Terus misal kayak matematika, dia dulu suka, tapi setelah ada Eee, bab lain, bab tambahan untuk misal penambahan atau pengurangan yang nilainya besar, itu dia kan belum bisa. Jadi, saya pun harus sedikit memaksa dalam arti, "Ayo Dek dicoba." Saya tapi caranya seperti itu. Terus dia setelah bisa bisa kan? Saya kayak bilang itu, "Bisa kan?" Saya kayak gitu kan. Terus, "Iya." Lah lek bisa seneng ndak? Seneng, bilangnya kayak gitu. Tapi untuk menggugah untuk dia belajar itu sangat-sangat susah gitu. Apalagi kalau dia udah kayak, "Ah, nggak bisa," kayak gitu loh, Kak. Kayak kayak gitu tuh, sebagai orang tua tuh caranya bagaimana biar, eee, ndak, apa ya, bermasalah di awal untuk kita mulai ngajar gitu. Nah, kebanyakan anak intuiting itu memang tambahannya les private, Bu. Les private-nya Mmm, itu guru nggak les yang di luar ya, nggak bimbingan, tapi memang guru les private. Dan pastikan guru les private-nya itu yang mengerti cara belajarnya anak ibu. Nah, jadi mmm. contoh dekatnya ya yang sering saya dengar dari Solver Ferry, karena Solver Ferry itu juga punya anak intuiting. Jadi anak Mhm, intuitingnya itu kebetulan intuiting introvert. Nah, introvert itu kan dengan ancaman. Nah, jadi anaknya mhm, itu eh, cita-citanya dia pengen jadi gamers gitu ya, karena kan sekarang zaman juga sudah berubah dan gamers itu juga sekarang bisa jadi profesi ya, Bu Ina. Nah, jadi Solver Ferry juga berpikiran terbuka. Jadi dengan kebebasan intuiting, silahkan kalau mau jadi gamers, tapi juga tahu aturan. Nah, jadi setiap pulang sekolah itu, anak Solver Ferry itu tidak diwajibkan ya untuk belajar. Jadi terserah mau ngapain aja, mau main handphone juga boleh, tapi mungkin ada screening time-nya dan nggak harus pulang sekolah harus ngapain dulu, harus kemudian harus ngapain lagi. Nah, itu jadi karena kan anak intuiting itu kan mudah bosan, karena anak intuiting itu cara berpikirnya kreatif. Jadi kreatif itu didapatkan ketika hal-hal itu yang dilakukannya tidak monoton. Jadi selalu ada hal baru, selalu ada hal baru. Nah, jadi anak Solver Ferry itu bertanya, jadi bolehkah ya kalau main game? Boleh. Kenapa nggak boleh? Berarti kalau main game sampai sore boleh nggak setelah pulang sekolah? Boleh. Kenapa nggak boleh? Nah, tapi Solver Ferry hanya mengingatkan karena anaknya kebetulan introvert. Tapi kalau misalnya ada satu nilai raport kamu yang nilainya C, itu 1 bulan nggak boleh main handphone. Karena handphone itu adalah hasratnya. Jadi game itu adalah hasratnya. Karena dia juga mau jadi gamers. Nah, game itu adalah hasratnya. Jadi itu dijadikan sebagai ancaman dan cara berpikirnya intuiting itu adalah cukup dengan gambaran besar, tidak perlu mendetail. Cukup hasilnya saja yang terserah kita tidak perlu tahu bagaimana proses mereka. Kita tidak terlalu kita tidak harus melihat bagaimana proses mereka dalam menyelesaikan sesuatu. Cukup kita lihat saja hasilnya sudah dikerjakan atau belum. Nah, jadi cara belajarnya juga seperti itu. Terserah mau belajar kapan aja. Yang penting nilai rapor itu tidak ada yang C. Kalau ada satu yang C, berarti 1 bulan tidak boleh main handphone. Kalau ada 2 yang C, berarti 2 bulan tidak boleh main handphone. Dan alhamdulillah, parenting solver Ferry yang seperti itu berhasil. Anaknya juga kalau misalnya di dalam rankingan itu masuk dalam 3 besar.
Walaupun sekarang rankingan itu tidak ada, tapi ya kita boleh menanyakan kepada wali kelas kalau di dalam rankingan peringkat anak saya itu di posisi berapa. Seperti itu. Dan juga cara komunikasi intuiting itu tidak suka mengulang, Bu Ina. Jadi cukup sekali aja. Jadi misalnya dia sudah bisa, kemudian kita ulang lagi. Nah itu bosan. Apalagi kalau misalnya dia pulang sekolah, itu kita tanya tadi di sekolah belajar apa, ngapain aja, udah ngerjain ini atau itu belum. Nah itu adalah hal yang masa lalu. Sedangkan cara berpikir intuiting itu kan masa depan. Jadi seharusnya itu kita manfaatkan untuk kita bertanya hal-hal yang selanjutnya. Kamu mau melakukan apa setelah ini? Kamu mau mengerjakan apa setelah ini? Daripada kita membuang waktu, membuang tenaga untuk bertanya kepada anak intuiting di masa lalu. Begitu, Bu Ina. Gimana, Bu Ina? Sudah jelas? Dan memang cara mudahnya untuk komunikasi dengan anak intuiting itu dengan sindiran. Jadi ketika ada sindiran, nah itu dia merasa apakah sindiran ini memang tertuju untuknya. Begitu. Jadi bukan suruhan, tapi sindiran aja. Karena suruhan itu seperti perintah bagi orang intuiting. Gimana, Bu Ina? Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanggapi? Oke. Nah, Bu Ina tidak ada respon. Mira rasa sudah cukup ya, Bu Ina. Nanti kalau misalnya ada tanggapan lagi, boleh ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Ina pertanyaannya dan juga tentunya Bu Dewi yang sudah menanggapi. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Rini. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya. Saya mesin kecerdasannya intuiting extrovert saya. Saat ini saya diamanahi sama atasan untuk jadi bendahara sekolah. Apakah itu sesuai dengan mesin kecerdasan saya? Kalau tidak sesuai, bagaimana cara saya untuk bisa jalani amanah itu dengan baik? Dan kebetulan amanah ini perdana yang diberikan kepala sekolah kepada saya. Baik, silakan Bu Dewi tanggapannya. Oke, saya coba jawab ya dari pertanyaannya Mbak Rini ya. Memang kalau misalnya untuk MK Intuiting ini agak sedikit berat ya untuk di bagian pengelolaan keuangan. Karena apa? Karena kan untuk MK Intuiting ini itu kita ada sedikit kekurangan kaitannya dengan kurang teliti terhadap suatu yang detail. Sedangkan untuk kaitannya dengan keuangan ini kan pengelolaan keuangan kan pasti kita membutuhkan yang namanya ketelitian tinggi ya terhadap ini. Nah, kalau di kasusnya Mbak Rini ini pasti memiliki kesulitan karena hal tersebut yang tadi yang saya sebutkan tadi. Tetapi bisa 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 kita hadapi kesulitan ini kalau misalnya kita mungkin didampingi oleh orang yang ber-MK seperti sensing ataupun thinking kali ya, yang mungkin mereka itu lebih teliti dalam hal keuangan dan kita, tetapi kalau misalnya dikatakan, kalau kita udah diberikan amanah kan nggak mungkin kita tolak ya, pasti seperti itu ya, pasti kita jalani dan keadaan-keadaan seperti itu memang harus kita hadapi dan mungkin tingkat ketelitiannya itu lebih 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 kita tingkatkan lagi seperti tadi Mbak Mira katakan seorang intuiting itu dia belajarnya itu apa learning by doing. Jadi pada saat kita menjalankannya itu kita bisa. Tidak bukan kita katakan intuiting itu tidak bisa, bisa. Cuma kita memiliki ada keterbatasan saja dan itu bisa kita antisipasi pada saat kita sudah mengetahui itu adalah keterbatasan kita. Jadi bagaimana? Kita harus lebih teliti lagi dan kita harus lebih fokus lagi terhadap apa yang sudah kita lakukan atau yang kita mungkin kerjaan yang kita diberikan kepada kita. Saya rasa itu mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Mira. Kira-kira apa Mbak Mira? Ya, Mira rasa udah cukup dari penjelasan Bu Dewi. Jadi bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi
Balik lagi ya ke diri Bu Rini. Bu Rini memang apakah yakin? Tapi kalau misalnya dari potensi, memang itu sebuah tantangan ya untuk Bu Rini. Seperti yang Bu Dewi juga katakan sebelumnya, butuh ketelitian, butuh kedetailan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan memang itu adalah bakatnya bagian mesin kecerdasan thinking lebih tepatnya. Jadi mungkin Bu Rini butuh asisten atau bawahan yang gunanya untuk mengingatkan dan juga untuk melihat jika ada misalnya selip-selip yang terjadi dan itu datangnya dari mana. Nah, memang sepertinya butuh asisten atau bawahan Bu Rini begitu. Jadi hanya tantangan aja Bu Rini. Kalau pendamping saya orang insting, apakah bisa? Em, Kalau orang insting itu generalis Bu Rini. Dan bisa sih, tapi kalau misalnya kedudukan Bu Rini misalnya sebagai kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya adalah insting, nah itu lebih baik. Tapi karena ini posisinya bendahara, jadi sepertinya yang lebih efektif itu bagian dengan belahan otak kiri, bagian sensing ataupun thinking. Mungkin bagian sensing akan membantu Bu Rini untuk hal-hal yang detail, yang mungkin ada lupa sedikit, dan kalau di bagian thinking mungkin akan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin nantinya akan terjadi. Nah, jadi di cross check lagi tuh sama thinking, digeledah lagi, apalagi kan ini bersangkutan dengan keuangan. Begitu. Kira-kira dari Bu Rini, apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Kalau menurut Bu Rini aja, apakah Bu Rini mampu atau tidak untuk menerima jabatan itu balik lagi ke Bu Rini. Baik, baik terima kasih Bu Rini pertanyaannya dan juga Bu Dewi yang sudah menanggapi. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain, kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk tanya jawab, sharing, dan juga diskusi. Tentunya Mira juga akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, sharing maupun diskusi seperti contoh Bu Sari yang pertama tadi bisa on cam dan juga on mic-nya. Kalau tidak bisa mungkin boleh seperti peserta yang lain diajukan dalam kolom chat aja juga boleh Bapak Ibu. Silahkan. Kalau belum ada, mungkin izin ya Bu Dewi, mungkin Mira akan memberikan sedikit informasi melalui share screen. Sebentar, Mira cari dulu. Silahkan ya Bapak Ibu sambil menunggu info, pertanyaan, sharing, dan diskusi dari Bapak Ibu. Karena kita juga masih punya waktu 15 menit lagi Bapak Ibu. Oke, izin Mira akan share screen untuk Bapak Ibu. Ada beberapa informasi yang ingin Mira
bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang pertama, insya Allah dalam waktu dekat ini di tanggal 14 Desember 2024, tepatnya di hari Sabtu, Stephen Brain akan melakukan workshop Stephen level 1, yaitu adalah workshop untuk mengenali potensi diri dan juga dasar-dasar dari konsep Stephen, membahas tentang 5 mesin kecerdasan ataupun 9 personality genetik, kemudian juga akan membuat peta karakter sukses untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti workshop Stephen level 1. Nah, tentunya juga masih ada special rate untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dengan special rate Rp700.000 dari biaya normal yaitu Rp1.000.000. Dan silahkan mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Dan workshop Stephen level 1 ini juga akan dibersamai oleh Pak Adi Novian selaku lisensi trainer Stephen. Oke, ini informasi yang pertama. Masih ada informasi selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya adalah workshop Stephen level 1, tapi kalau ini adalah workshop Stephen level 2 ya Bapak Ibu. Jadi jenjangnya lebih dalam lagi dari workshop Stephen level 1 dan tentunya untuk Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang konsep Stephen, ingin menemukan social rules dan juga KKM-nya sesuai dengan mesin kecerdasan, kemudian juga menjadi konsultan minat bakat seperti yang Bapak Ibu lihat pada malam hari ini. Salah satunya adalah Bu Dewi Sinta yang juga sebagai promotor Stephen Brain dan juga menjadi peluang promotor Stephen Brain tentunya harus dilalui sampai dengan minimal workshop Stephen level 2. Nah, insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini di tanggal 27, 28, dan juga 29 Desember 2024, dilaksanakan 3 hari berturut-turut dan juga dilaksanakan secara online melalui Zoom ya Bapak Ibu. Jadi sama dengan workshop Stephen level 1 juga, dan memang kebanyakan workshop Stephen itu dilaksanakan secara online by Zoom dikarenakan banyaknya peserta yang mendaftar itu di luar dari jangkauan cabang Stephen Brain, dan otomatis alternatifnya adalah dilaksanakan dengan melalui online by Zoom. Nah, dilaksanakan mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu, full dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, dan juga akan dibersamai oleh 3 narasumber yang akan membersamai, yaitu di hari pertama adalah Solver Ferry, kemudian di hari kedua dibersamai oleh Coach Herdian, kemudian di hari ketiga dibersamai oleh Ibu Sri Wahyuni atau yang akrab dipanggil dengan Bu Unik sebagai lisensi trainer Stephen. Nah, tentunya akan ada special rate juga untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar. 5 pendaftar pertama itu diberikan special rate hanya Rp3.495.000 dari biaya normal itu Rp5.000.000. Dan syarat untuk mengikuti workshop Stephen level 2 tentunya harus didahului oleh dengan workshop Stephen level 1 terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang kedua, masih ada beberapa informasi yang akan Mira bagikan. Kalau yang sebelumnya adalah workshop Stephen level 1 dan workshop Stephen level 2, tapi kalau ini adalah peluang usaha promotor Stephen, ini sudah lengkap dan akan dibantu oleh Stephen Brain untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai promotor Stephen. Dan juga tentunya akan dibantu sudah lengkap dengan workshop Stephen level 1, workshop Stephen level 2, dan juga dibantu dengan alat tes Stephen yang juga akan dikirim ke alamat Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dan juga akan dibantu dalam penyinstalan ID promotor dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh promotor. Dan tentunya ini juga ada special rate untuk Bapak Ibu sebagai 5 pendaftar pertama di total Rp8.300.000 dari biaya normal Rp10.500.000.
Dan silakan Bapak Ibu langsung saja mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer. Silakan jika informasinya terlalu cepat, silakan untuk di screenshot saja. Oke, masih ada lagi beberapa informasi yang akan Mira bagikan. Nah, workshop Stephen tematik couple yang sudah tidak asing lagi, mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang sudah banyak mendengar karena ini adalah workshop Stephen tematik yang sangat difavoritkan oleh para promotor dan juga para peserta tematik ya, dan tentunya dijadikan favorit karena yang mengisi adalah Solver Ferry, karena Solver Ferry adalah seorang intuiting extrovert, jadi juga dalam menjelaskan juga sangat tidak dengan bahasa yang intuiting ya, dengan bahasa liar yang pastinya akan lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua karena dari yang Mira lihat juga, Solver Ferry juga kayaknya adalah pertama sebagai pemateri ataupun membersamai peserta dengan materi yang sangat baik, sangat cukup jelas, dan sangat mudah dipahami oleh peserta, dan tentunya akan banyak sekali manfaat yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti workshop Stephen tematik couple ini. Nah, insya Allah ini akan dilaksanakan di hari Sabtu dan juga di hari Minggu, tepatnya di tanggal 14 dan 15 Desember 2024. Dilaksanakan 2 hari Bapak Ibu karena banyak sekali dan padat sekali materi yang dibawakan di workshop Stephen tematik couple ini. Dan ini akan membahas tentang 25 postur pasangan suami istri yang sesuai dengan personality genetiknya masing-masing. Dan tentunya di hari pertama itu dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Tapi di hari kedua itu dilaksanakan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk workshop Stephen tematik semua WST itu harus dilalui dengan workshop Stephen level 1 terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu berminat untuk mengikuti workshop Stephen tematik, silahkan untuk mengikuti workshop Stephen level 1 terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mengikuti sama sekali workshop Stephen level 1, akan diberikan special rate juga untuk Bapak Ibu sudah include dengan workshop Stephen level 1 dengan biaya Rp650.000, dan tentunya untuk 5 pendaftar pertama hanya diberikan special rate Rp1.749.000 dari biaya normal Rp2.349.000. Silahkan mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer ya Bapak Ibu jika berminat. Oke. Masih ada informasi yang selanjutnya. Nah, kalau tadi yang sebelumnya workshop Stephen tematik couple, tapi kalau ini workshop Stephen tematik parenting yang akan dibersamai oleh Coach Erdian. Ini juga sebagai selain couple, workshop Stephen tematik parenting ini juga sangat banyak sekali diminati oleh para promotor dan juga para peserta ataupun beberapa orang tua yang sudah melakukan tes Stephen. Nah, jadi lebih memahami tentang pendalaman parenting ini melalui workshop Stephen tematik parenting. Nah, sama seperti workshop Stephen tematik lainnya, harus didahului dengan workshop Stephen level 1 terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti workshop Stephen level 1, belum pernah, kita juga berikan special rate. Sudah include dengan workshop Stephen level 1 di biaya Rp650.000. Insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 Desember 2024, tepatnya di hari Minggu, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk 5 pendaftar pertama diberikan special rate Rp1.500.000 dari biaya normal Rp1.749.000. Silahkan untuk mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera ya Bapak Ibu. Baik, ini informasi terakhir yang akan Mira bagikan.
ada workshop Stephen tematik profesi yang akan dibersamai oleh Coach Herdian juga dan insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu 21 Desember 2024 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Harus didahului dengan workshop Stephen level 1 juga ya Bapak Ibu. Jadi semua workshop Stephen tematik harus didahului dengan workshop Stephen level 1 terlebih dahulu. Nah, untuk 5 pendaftar pertama diberikan special rate di Rp1.749.000 dari biaya normal Rp2.349.000. Baik, silahkan untuk mendaftar di nomor WhatsApp yang sudah tertera di flyer jika Bapak Ibu berminat. Oke, itu informasi terakhir yang Mira bagikan. Karena waktunya juga sudah di jam 20:56 waktu Indonesia Barat, kayaknya untuk mengisi waktu kosong tadi, Mira isi dengan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Jadi kita akan akhiri sampai di sini. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, sharing, dan diskusi lebih lanjut lagi, insya Allah kita akan bahas di di Brainity Talk di sesi selanjutnya. Baik, silakan Bu Dewi untuk closing statement di tema Q&A Intuiting pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mira. Mungkin closing statement saya cuma bahwa katakan untuk Intuiting adalah terus bermimpi besar, berani beda, dan jadilah pionir dari setiap langkah-langkah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Dewi Sinta Wulandari. Sekali lagi Mira ucapkan yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit preview kembali tentang Intuiting yang sangat luar biasa pada malam hari ini juga disampaikan dengan sangat baik dan sangat jelas dan juga membantu sedikit banyak dari Bapak Ibu, orang tua ataupun individu yang bertanya, sharing, dan diskusi pada malam hari ini. Dan Alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk yang sudah mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita juga akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Dewi memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kehilafan dalam bertutur kata. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sekali lagi Brainity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Brainity Talk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Dewi.